Bapak Ibu, para siswa, pada hari ini alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena perkenannya kita masih diberikan kesehatan dan nikmat iman sehingga bisa hadir di Zoom secara virtual mengikuti kegiatan literasi Al-Qur'an pada hari ini, program setiap hari Jumat, dan pada hari ini pada tanggal 18 Maret 2021. Dan kepada anak-anakku yang hadir, silakan di kolom chat tulis nama dan kelas kemudian hadir. Untuk pertama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan diantarkan oleh Ananda Amelia Asad. Kepada Ananda dipersilakan untuk menyalakan dulu mikrofonnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Tsumma rji'il basara karrataini yanqalibu ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatini wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bi dzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Wa asirru qaulakum aw jaharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. A'amintum man fis samaa'i ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samaa'i ayursila 'alaikum hasiba. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yaro ilat tayri fawqahum saffati wa yakbin ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi gurur.
Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwwi wa nufur. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min 'adzabin alim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Shadaqallahul azim. Allahul azim, sadaqar rasulul karim, terima kasih kepada Ananda Amelia yang telah mengantarkan bacaan surah Al-Mulk kepada kita. Semoga bacaan tadi memberikan kesejukan hati kepada kita. Selanjutnya saya cari dulu. Tadi ada Lukman atau siapa lagi, Pandi? Ada tadi pembina OSIS itu yang mau Pak Haji. Belum datang ke Rizka Jayanti. Tunggu dulu, saya cek dulu Rizka. Belum datang ini Rizka. Belum masuk, mungkin ada halangan jaringan. Minta tolong angkat dari Bapak Ibu yang ingin mengisi bacaan. Bacaannya saya perkenankan saja, jadi nyalakan semua ininya, suaranya. Bapak Ibu guru yang ingin berkontribusi memberikan bacaan 1-2 ayat diperkenankan sambil menunggu siswa kita ya yang sudah ditunjuk, atau mungkin ada siswa yang ingin. Haslan masih siap? Siap Pak. Aslan siap. Ya sebentar ya Aslan. Minggu lalu Aslan sudah. Kecuali tidak ada lagi giliran. Bacaannya boleh dalam satu surah bisa 5 ayat atau 10 ayat saja. Nah ya. Itu relatif. Semua diperkenankan. Kita semua ingin anak-anak kita bisa menunjukkan kemampuannya dalam tartil baca ayat suci Al-Quran. Kalau begitu ke Haslan. Haslan mau baca surah apa nak hari ini? Surah anu Pak. Dulu Pak. Ya. Supaya saya cari juga di referensi supaya semua baca. Surah apa nak? Ya. Cari referensinya dulu. Surahnya apa? Surah An-Naziat Pak. An-Naziat. Surah keberapa itu? An-Naziat. An-Naziat. Saya juga tidak hafal urutan ini nak. Jadi tolong dibantu menyebutkan surah yang dibaca supaya ketemu cepat dengan para pemirsa Zoom ya.
An-Naziat oh iya ada di surat ke-79. Jadi dari 46 ayat. Maka saya share kepada kita semua. Mohon yang tidak diminta untuk membacakan lebih fokus mematikan mikrofonnya ya. Bapak Ibu guru, anak-anak kita, agar bacaannya tidak terganggu, mohon untuk mematikan mikrofonnya. Atau sebelum dibacakan saya matikan dulu ya mikrofon. Matikan dulu ya mikrofonnya semua. Kecuali Aslan. Bentar ya. Silakan Aslan, nyalakan mikrofonnya, nak. Boleh, Pak. Boleh, silakan. Sudah tampil di layar saya juga. Silakan, nak, Aslan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nafiati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubu yawma idzin wajifah absaruha khushi'ah yaquluna inna lamarduduna fil akhirah aidza kunna idzaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya sajaratun wahidah wa idza hum bis-sahirah hal ataka hadithul Musa isnadahu rabbuhu bil muqaddasi tuwa ishaba ila fir'auna innahum tagha fakul halaka ila an tazakka wa ahliyaka ila rabbikal fatahsya fa'arahul ayatal kubra fakazzaba wa asa thumma adbara yas'a wa asyara fanada وقال أنا ربكم الأعلى فأخذهم الله نكل الآخرة وأولى Fahadahullahu nakala. Diulang lagi, Pak. Ahadahullahu. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى لأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت التامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن
عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتفاها إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ananda Haslan atas kesediaannya membacakan surat yang tadi telah dibacakan. Yang selanjutnya Bapak Ibu Guru yang hendak membacakan agar ada perimbangan, ada dari siswa, ada dari Bapak Ibu Guru. Biasanya Ibu Aji itu. Atau ada dari Pak Rusdi? Agak karya Pak Rusdi? Bisa dikasih nyala mic-nya Pak, kalau ini, kalau mau bicara. Ya. Di sini kita ada 41 dari peserta Zoom. Dapat sepedang taruh. Nah, dek. Tapi dah lihat pasir lesa di. Mai Pak Rusdi. Sampai di Jona, nampak nama lalat dewa. Itu bulan sampai taruh sih. Anu, kira bola. Iya. Di bulan Maile. Baik, seiring dengan berjalannya waktu sekarang sudah pukul 7.57. Saya kurang tahu sampai jam berapa biasanya literasi Al-Quran. Pandi Celak, barusan saya jadi host ini. Sampai paling lama 8:30, Pak. Oh, paling lama 8:30. Iya, berarti masih ada setengah jam. Satu bacaan lagi mungkin dari Ananda Rizka sudah ada di room? Belum ada. Oh, saya si paling deh membaca Quran. Nah, di bawah. Apa yang pakai tadi? Coba dibuka Bapak Ibu surah Al-Waqiah. Surah keberapa itu Al-Waqiah? Al-Waqiah itu surat ke-57. Jadi saya mohon izin membacakan surah Al-Waqiah. Saya tampilkan dulu Bapak Ibu surahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibat khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum athwajan salatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im
ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Sadaqallahul azim. Terima kasih Bapak Ibu, anak-anakku sekalian. Sekali lagi, bagi yang baru hadir, anak kita silakan isi di kolom chat, tulis namanya, hadir dengan kelasnya, supaya saya bisa save nanti kolom chat ini, kemudian ditembuskan kepada Bapak Ibu di grup sekolah, supaya masing-masing Bapak Ibu wali kelas bisa memantau siswa mana yang aktif dalam kegiatan literasi Al-Quran secara virtual. Baik, sebelum kita masuk ke ceramah yang akan mengisi ceramah kita, ini bukan lagi kultum Pak Bambang. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam. Iya, ini bukan lagi kultum Pak Bambang. Ini bukan 7 menit karena kita punya waktu masih ada sekitar 27 menit. Silakan dimanfaatkan, mungkin nanti ada sesi tanya jawab. Kultum di saya kapan, karena lagi mendampingi anak-anak perahu kakak ini. Wah, boleh. Silakan. Ya. Nanti bisa dilanjutkan dengan kegiatan yang lain mungkin. Iya. Dipersilakan Pak mengisi untuk kultumnya. Oh ya, oke Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Peserta literasi Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluh. Sungguh sekarang ini kita berada di masa-masa yang sulit. Artinya saat ini adalah masa di mana Allah mengangkat sebagian kemudahan yang telah diberikan sebelumnya. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan yang pertama, karena telah maraknya dosa dan maksiat di bumi ini. Yang kedua, karena kita telah memberikan banyak kerusakan di bumi ini. Sungguh Allah menciptakan sesuatu itu dengan segala ketetapan dan ketentuannya. Apapun yang ditetapkan oleh Allah adalah baik, walaupun di sisi manusia itu adalah buruk.
Karena yang mengetahui segala sesuatu tentang akhir dari suatu peristiwa adalah Allah Jalla Jalaluh. Peserta literasi Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyikapi hal-hal seperti ini, hal-hal di mana terdapatnya masa yang sulit seperti saat ini, maka yang harus kita lakukan adalah dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Karena tidak terjadi sesuatu hal yang menjadi keinginan Allah untuk melakukan ujian kepada hambanya kecuali juga disebabkan karena kesalahan-kesalahan kita sendiri. Dan jikalau kita melakukan sebuah kesalahan, maka memang kita diperintahkan untuk mengganti atau mengikuti kesalahan tersebut dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Dan salah satu kebaikan yang paling utama adalah memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Di masa yang sulit ini, apalagi menghadapi bulan Ramadan, disebutkan bahwasanya bulan Ramadan adalah tempat untuk latihan. Namun sesungguhnya tidak demikian. Sebenarnya bulan Ramadan itu merupakan tempat untuk menuai hasil. Ditetapkan, disebutkan oleh para ulama bahwasanya bulan Rajab itu adalah tempat untuk menanam. Bulan Sya'ban itu adalah tempat untuk mengairi atau memelihara. Dan bulan Ramadan itu menjadi tempat untuk memetik hasilnya. Jadi salah sebagian prasangka atau pemahaman kita ketika mengatakan bulan Ramadan itu adalah bulan latihan. Sebenarnya bulan Ramadan itu merupakan bulan untuk menuai hasil. Seseorang yang mampu membaca atau menyelesaikan bacaan Al-Quran sampai berkali-kali khatam di bulan Ramadan, itu disebabkan karena latihannya di bulan-bulan sebelumnya. Seseorang yang mampu melakukan sholat tarawih, sholat malam, sholat tahajud, itu disebabkan karena latihannya di bulan-bulan sebelum Ramadan. Orang yang mampu melakukan puasa di bulan Ramadan adalah orang yang sebelum bulan Ramadan rajin berpuasa. Jadi perlu diketahui semua hal yang kita dapat lakukan di bulan Ramadan sesungguhnya merupakan hasil latihan kita di bulan-bulan sebelumnya, terutama di bulan Rajab dan bulan Sya'ban saat ini. Bagi para peserta literasi Al-Quran yang belum memulai latihannya di bulan-bulan sebelumnya, bisa dimaksimalkan di bulan Sya'ban ini. Memperbanyak puasa, bisa dimulai dengan puasa Senin Kamis, atau yang lebih baik lagi dengan melakukan puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Sehingga ketika Ramadan datang, kita merasa senang dan nyaman untuk melakukan puasa. Demikian pula sholat. Kita bisa mulai latihan sholat di bulan Sya'ban ini, sholat tahajud, sholat duha, dan sholat-sholat rawatib, sholat-sholat sunat rawatib yang selalu kita ikuti menjelang ataupun setelah sholat fardu. Satu hal lagi yang perlu kami sampaikan, bahwasanya sungguh banyak orang di pagi harinya beriman, namun di sore harinya menjadi kafir. Banyak orang yang di sore harinya beriman, di pagi harinya pun menjadi orang yang kafir. Mengapa demikian? Karena begitu mudahnya seseorang keluar dari agama ini tanpa dia sadari. Tanpa dia sadari. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takwalah kepada Allah. Haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan berislam. Jadi perintah yang sangat tegas dari Allah Ta'ala agar kita menjaga keimanan kita, menjaga keislaman kita, menjaga keyakinan kita agar tidak keluar dari agama ini. Karena tidak sedikit bahkan banyak yang dari peserta dari kaum muslimin yang tidak menyadari bahwa dia telah meninggalkan agama ini dengan mudahnya, disebabkan karena paling tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang yang tidak beriman, ya, seperti mendatangi dukun, ya, meyakini ramalan-ramalan, kemudian mendatangi kuburan untuk mengambil dan memohon berkah dari penghuni kubur, kemudian menghina simbol-simbol keislaman, meyakini hal-hal yang diyakini oleh orang-orang kafir bahwa itu adalah benar. Jamaah literasi Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh hati itu sangat mudah untuk berganti-ganti keyakinan. Makanya kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di dalam agamamu. Ya. Jadi kita diperintahkan dan dianjurkan untuk senantiasa memohon kepada Allah, ya, agar hati kita ditetapkan di agama Allah ini. Sebagai kesimpulan yang kami ingin sampaikan adalah jagalah keimanan kita menjelang Ramadan. Ya, tidak ada artinya puasa kita, tidak ada artinya sholat kita, tidak ada artinya sedekah kita, tidak ada artinya segala kebaikan kita ketika keimanan itu hilang, ketika keislaman itu lenyap, ketika pemahaman kita tentang Allah Ta'ala itu sirna. Ya. Jadi sekali lagi sebagai kesimpulan bahwasanya jagalah keimanan kita dengan sekuat-kuatnya, sebagaimana kita biasanya menjaga harta kita dari pencuri. Mungkin kita mengamankan harta kita dari pencuri dengan cara menyimpan di tempat yang aman, memeliharanya dengan baik, menguncinya dengan baik, dan lain sebagainya. Maka jagalah keimanan kita seperti itu. Maka hal itu insya Allah pada kesempatan yang lain kami akan menyampaikan tentang beberapa hal yang bisa membatalkan keislaman. Namun dari kesempatan kali ini kami telah sampaikan tadi, salah satunya adalah dengan meyakini apa yang diyakini orang kafir, kemudian menghina simbol-simbol keislaman. Ini banyak yang terjadi, ya, seperti ada orang yang berjenggot dikatakan kambing, ada dikatakan orang yang pakai cadar dikatakan ninja, ya. Jadi itu penghinaan, ya. Dan itu bisa mengeluarkan orang yang mengatakannya dari Islam ini secara dia tidak sadari. Oleh karena itu cintailah apa yang kita yakini. Kalau kita belum bisa melakukan apa yang diwajibkan atau ditetapkan oleh Allah, jangan dihinakan, didiamkan saja, ya, didiamkan saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, syukran. Terima kasih Pak Ustaz, Pak Bambang atas pencerahannya, dan
Mungkin minta izin Pak Bambang kalau ada teman yang ingin sharing, bertanya, ya. Boleh. Dari Bapak Ibu guru atau anak-anak kita, silakan yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh di sini dengan langsung mengangkat mic-nya. Nyalakan mic-nya Bapak Ibu atau anak-anak kita yang ingin bertanya. Dipersilakan. Ibu Haji. Bagaimana ini Ibu Haji nih? Anak kita dari kelas berapa nih? HP 1, ada dari RPL. Silakan nak, kalau ada yang ingin bertanya. Ya, kita tidak berlama-lama sih sebenarnya karena sebentar Bapak Ibu guru juga harus bersiap-siap ke sekolah karena hari ini ada rapat. Terima kasih atas nama sekolah kepada semua yang sudah terlibat mengikuti literasi Al-Quran. Jangan pernah merasa bosan. Kita selalu meningkatkan keimanan kita, salah satunya melalui kegiatan literasi Al-Quran ini. Sebenarnya bukan hanya dilakukan pada setiap hari Jumat, tapi mari kita lakukan di rumah masing-masing. Jadikan cahaya di rumah dengan membaca Al-Quran. Kemudian kepada anak-anakku yang belum sempat tampil, tolong dipersiapkan dirinya, ya, munculkan kepercayaan diri untuk bisa mengambil amanah yang diberikan oleh Bapak Ibu guru untuk mewakili teman-temannya, membacakan ayat demi ayat, untuk semua kita jadikan pencerahan tentunya. Dan kepada Bapak Ibu guru, anak-anakku sekalian, kita sebentar ini sebelum menutup kegiatan kita akan berdoa. Khusus juga doa ini kita mohonkan, panjatkan kesembuhan dari salah seorang teman kita, orang tua kita yang berperan selama ini, namun kesempatan seperti yang disampaikan oleh Pak Ustaz Paman tadi, tidak semua kesempatan sama dengan sebelumnya. Nikmat kesehatan yang selama ini beliau dapatkan perlahan diambil oleh Allah. Mudah-mudahan bisa disembuhkan, dikuatkan. Kita mohon nanti Pak Ustaz Rusdi SAG MPDI bisa memandu doa kepada kita semua di hari ini, di pagi hari ini. Terkhusus tadi saya sampaikan, mudah-mudahan ada doa untuk kesembuhan Bapak Haji Muhammad Dising SE selaku tata usaha, karena di sini banyak siswa yang belum kenal beliau. Saya perkenalkan, Bapak ini adalah tulang punggung administrasi di sekolah. Semua yang berkaitan dengan persuratan, tata kelola administrasi di sekolah, tata usaha, beliau. Namun 1 tahun terakhir ini beliau dalam keadaan sakit, tidak bisa bersama dengan kita. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan, memberikan kekuatan, terus kekuatan iman kepada beliau untuk menjalani cobaan ini. Kepada Pak Ustaz Rusdi SAG MPDI kami persilakan. Nyalakan dulu Pak Rusdi. Oke, terima kasih para teman-teman, rekan-rekan guru semua dan anakku sekalian, jamaah literasi Al-Quran. Marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendoakan ayahanda kita Bapak Haji Dising SE, yang mana beliau sekarang mendapatkan cobaan berat dari Allah Subhanahu Wa Taala karena penyakit yang dideritanya. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala
Kalau memang beliau tidak bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berilah kesabaran dan ketabahan. Dan kalau beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna massani yadurru anta arhamur rahimin. Allahumma inna massana yadurru anta arhamur rahimin. Allahumma inna massani yadurru anta arhamur rahimin. Ya Allah, angkatlah, sembuhkanlah penyakitnya ayahanda kami, Bapak Haji Dising SE, yang selama ini menderita penyakit yang berat dan sudah lama dia rasakan. Mudah-mudahan penyakitnya menjadi oleh berdosa ketika beliau masih sehat. Dan mudah-mudahan penyakitnya akan memberikan pahala dan berkah dalam hidupnya bersama keluarganya. Dan mudah-mudahan penyakitnya ini akan membawa beliau ke dalam jannahmu atau surgamu, ya Allah. Amin. Kami sadar kami manusia biasa yang penuh dosa dan kehilapan, ya Allah. Makanya itu kami selalu meminta dan bermohon kepadamu. Karena tidak semua cobaan atau bencana yang kuberikan adalah karena kemaharammu. Tapi bagaimana mengingatkan kepada kami untuk selalu bermohon, membaca istighfar, membaca istighfar, membaca istighfar. Allahumma ghafirli, Allahumma ghafirli. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu lah Allah kami mohon, dan hanya kepadamu lah Allah kami menyembah. Makanya itu ya Allah kami mohon kepadamu dalam sholat kami, memohon dan meminta agar memberikan kesehatan, selamatan di dunia wal akhirah, khususan ayahanda kami, Bapak Haji Dising SE. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dawahum fi subhanakallahumma tayyibati fi salam wa akhir dawam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka selesai pula lah seluruh rangkaian acara literasi Al-Quran pada pagi hari ini. Semoga kita senantiasa dalam keberkahan dan kita senantiasa dalam keimanan yang tetap dan meningkat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jangan lupa rapat jam 9. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Jam 10. 9 gimana itu ah? Oke. Bisa untuk kerja lo. Terdapat atau Lagi kami keluar. Masih korasapa anu wifi. Terima kasih anak-anakku, jangan lupa absennya ya di chat. Jangan sampai ngechatnya bukan namanya, nama orang lain itu terbaca ya. Jadi hati-hati nak, jangan mengabsenkan temannya. Konsumsi sendiri. Beli sendiri di warung. Bagaimana lagi caranya? Ada sih kau berlihat. Dia bisa masuk aja. Kayak pang. Oi pang. Dia bisa masuk pala ko. Aduh. Radir. Angka kena korong le HP. Untuk garal. Si Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.